Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama dan yang utama yang saya hormati Ibu kita Bapak Haji Saudari Sudi, serta teman-teman sekalian yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, sehat walafiat sehingga kita dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah. Hadirin sekalian, malam ini saya akan membawakan suatu tema atau judul sabar. Sabar ini sebuah kata yang sangat familiar dan sudah sering kali kita ucapkan dan sering kali terdengar di telinga kita. Umumnya setiap kali manusia atau kita mengalami satu masalah, entah itu masalah musibah, bahaya, kerugian atau kehilangan, maka yang terlontar dari bahasa kita terhadap orang tersebut adalah dengan mengatakan yang sabar. Pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya sabar ini? Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa sabar itu dan di mana letaknya sabar? Marilah saudara-saudara sekalian, kita membuat satu kesepakatan dulu, yaitu definisi sabar. Sabar dalam arti bahasa adalah menahan, sedangkan sabar dalam arti istilah yaitu mengendalikan diri atau sikap mengendalikan diri kita terhadap emosi atau keinginan. Adapun sabar menurut istilah agama atau istilah dalam Islam adalah mengendalikan diri kita dari emosi dan keinginan dan agar tetap kita menjadikan atau menciptakan suasana bagaimana Allah Subhanahu wa taala tetap cinta kepada kita dan menjauhi dari apa yang dilarang, walaupun sebenarnya nafsu kita sangat berkeinginan. Ini sabar menurut agama. Saya ulang bahwa sabar adalah satu sikap mengendalikan diri dan dari emosi dan keinginan dan tetap kita berada dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun nafsu kita sangat berkeinginan. Itu definisi sabar menurut agama. Sabar itu terbagi dari 3 macam atau 3 bagian. Satu, sabar dalam menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sabar dalam melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, sabar dalam menghadapi atau menerima cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan coba memberikan contoh satu sabar dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita ini atau ada golongan tertentu yang orang-orang yang sangat suka dengan minuman keras atau dia suka mengkonsumsi narkoba. Kemudian karena dia tahu ini adalah hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, dia sabar untuk tidak melakukan itu. Dan dia jauhi itu, baik perbuatannya, pergaulannya pun dia jauhi, hanya semata-mata karena dia hendak bagaimana caranya supaya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada dia. Itu dia tetap bersabar untuk tidak melakukan itu. Itu salah satu contoh saja. Untuk contoh sabar yang kedua, sabar dalam melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
seperti tadi dalam tausiah Ustaz, kita harus tetap mencari jalan, kita harus terus mencari jalan untuk bagaimana supaya kita dapat senantiasa beribadah yang tujuannya adalah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada kita. Misalnya kita melakukan sering melakukan dakwah baik di rumah, dakwah di masjid atau dakwah di lingkungan. Sementara apa yang kita lakukan ini mendapat hambatan, kadang mendapat celaan dari orang lain. Namun hal itu dapat kita tepis, hal itu dapat kita cegah karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta terhadap apa yang kita kerjakan, dan ini harus kita pertahankan. Pertahanannya itu adalah melalui sikap sabar tadi. Ini sabar dalam ketaatan dan sabar dalam ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi dan menerima berbagai macam bentuk ujian. Nah, ini banyak sekali contohnya. Saya ambil contoh yang mudah aja lah. Misalnya saudara kita Ihsan dapat order satu akuarium, kemudian di perjalanan ternyata entah itu dia jatuh, kemudian dia punya akuarium itu pecah. Apa yang keluar dari mulut Ihsan? Kalau dia yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dilakukan pada hentakan pertama, sudah mati ula. Sudah mati ula. Itulah mudah-mudahan beliau termasuk orang yang sabar. Tapi ketika Ihsan mengeluarkan kata-kata yang tidak patut atau perkataan yang kira-kira dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya sialan, kurang ajar. Nah, ini satu sikap yang sudah memperlihatkan bahwa beliau ini tidak sabar. Karena apa? Karena sabar itu juga mencegah atau menahan diri dari keinginan. Si Ihsan ini sudah membayarkan, kan? Begitu selesai pekerjaannya, dibawa ke tempat dirinya, kemudian dibayar dengan harga mahal. Barangkali di sana dengan rasa bangga Ihsan akan memperlihatkan hasil karyanya, kemudian dapat pujian dari pembeli. Itu yang sebenarnya diingini oleh Ihsan dalam hatinya. Tapi ternyata apa yang terjadi di perjalanan, dia jatuh, akuarium dia pecah di luar dugaan, dan dia menghadap atau dia bergumam lah. Sebenarnya apa di balik hikmah di balik sebuah ini? Allah sebenarnya sayang pada Ihsan. Jangan sampai beliau ini masuk ke dalam ranah seperti itu. Seperti tadi saya bilang, dia datang membeli berharap untuk menjadi membanggakan hasil karyanya, dia lupa sama Allah. Tapi yang Allah inginkan adalah bagaimana saat itu terjadi, yang pertama sekali dia ingat sama Allah. Itu yang pertama. Apa yang ingat Ihsan ingat kepada Allah? Ingat bahwa ini kejadian ini, musibah ini sudah dicatat jauh-jauh hari di Lauhul Mahfuz. Itu yang pertama. Dia harus ingat, kan? Kemudian sehingga ketika dia ingat akan berucap dari lisannya, dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berucap dengan kata-kata perbuatan yang Allah cinta kepadanya, dan dia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap apapun yang terjadi ketika mara bahaya, kerugian, entah itu kehilangan, senantiasa yang awal kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 45,
wasta'inu bis-sabri was-salah. Apa maksudnya? Dalam terjemah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah, dalam terjemah dan mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sabar. Wasta'inu ini Bapak adalah bagaimana caranya kita pertama kali adalah kita ingat kepada Allah, kemudian kita minta solusi dari Allah, jalan keluar dari Allah dengan apa? Dengan sabar dan tentunya salat. Dalam satu riwayat sahabat Rasulullah SAW, sahabat Nabi, ketika dikabarkan anaknya meninggal dunia, dia turun, apa yang dilakukan? Dia berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sadar semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia turun dari untanya dan dia salat 2 rakaat. Ini contoh-contoh atau jenis sabar yang insya Allah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana letak sabar dan bagaimana caranya? Caranya tadi saya sudah uraikan. Bahwa pertama adalah kita mengingat Allah, kemudian kita minta kepada Allah salah satu atau cara solusi dari apa yang kita hadapi. Itu caranya. Kemudian di mana letak sabar? Pada hentakan pertama, sabar harus ditempatkan di awal. Ini saya sudah contoh yang saya sahabat sekalian. Terus sahabat sekalian, Nabi kita beralih pada cerita Nabi, contoh-contoh orang terdahulu bahwa Nabi yang terkenal sabar adalah salah satunya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Ayub. Nabi Yakub. Ayub. Kalau Ayub kan yang sakit. Ini yang terkenal karena dia dijuluki Sabrul Jamil. Dia mendapat kesabaran yang sangat baik. Kita dalam Al-Quran surat Yusuf ada cerita Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam, beliau terkenal sabar ketika anaknya mengabarkan bahwa Yusuf dimakan oleh serigala. Padahal dia tahu bahwa itu semua cerita bohong, namun beliau tetap bersabar. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam, contoh beliau adalah contoh kesabaran dalam ketaatan kepada Allah dan meninggalkan dari apa-apa yang dilarang. Beliau digoda, dirayu oleh istri raja, istri Aziz, raja penguasa Mesir. Kemudian dia dengan sabar karena Allah mempertontonkan, Allah memperlihatkan bahwa ini adalah hal yang dibenci, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan rasa sabar dia menolak itu. Tak lupa pula contoh yang baik kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 186 yang berbunyi La tablulanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'anna min al-ladzina utul kitaba min qablikum min al-ladzina asyraku azka katsiran azan katsiran wa tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min al-umur. Rasulullah tidak kurang-kurang. Beliau harus bersikap sabar dalam melaksanakan perjuangannya, dalam melaksanakan syiar dakwah. Karena beliau mencari keridhaan Allah, tidak kurang beliau beserta istrinya. Beliau harus mengalami, beliau harus berjuang untuk beliau diuji dari harta dan dirinya. Kemudian juga beliau dari surat ini beliau banyak dicaci, disakiti oleh orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi pada saat beliau hijrah ke Madinah. Tapi kata Allah, bersabarlah. Sudah tutup. Ditutup. Ditutupnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita, ini kan satu hadis yang sambil saya bacakan. Mulai saat ini marilah kita sekalian mencoba untuk berlaku atau berusaha untuk sabar. Bukan meminta menjadi orang sabar,
tapi berusaha untuk menjadi orang sabar, kemudian Allah akan mengganti dengan kesabarannya, dengan kesabaran yang baik, dengan kesabaran yang luasan. Allah akan ganti baik di dunia maupun di akhirat. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan lain waktu akan kita sambung karena ini belum selesai menghadap. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula ini menjadi amal jariah bagi khususnya bagi saya, dan apabila ini diamalkan pada saudara-saudara sekalian akan menjadi jariah pula pada saudara sekalian. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi